Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam suatu kajian yang mana insyaallah pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah mengenai kajian ya sejarah Islam, dan tema yang kita bahas sekarang di waktu sekitar 1 jam ini adalah mengenai penguatan dominasi para sahabat Nabi di Madinah. Penguatan dominasi para sahabat Nabi di Madinah. Karena Bapak Ibu sekalian dan teman-teman rahimakumullah, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, beliau dan para sahabatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para sahabat yang dominan dari mereka adalah orang-orang lemah. Dalilnya adalah sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya suatu ketika tatkala Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, dia penduduk Mekah, itu sedang berdagang ke negeri Syam. Dan di negeri Syam ketika itu, Syam itu sekarang terpecah jadi 4 negara ya. Palestina, Suriah, Lebanon, Lebanon, Yordania. Palestina, Baitul Maqdis itu tanah sucinya, kiblat pertama kaum muslimin. Ya, adapun biasanya yang menjadi ibu kota dari negeri Syam itu adalah Damaskus, Suriah sekarang. Nah, ketika berdagang ke sana, karena itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang Arab Quraisy itu berdagang. Kan ada dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim, dan seterusnya. Kebiasaan mereka orang-orang Quraisy itu berdagang bisnis ke Yaman atau ke Syam. Nah, ketika
Abu Sufyan yang asli orang Mekah ini ke Syam, di sana dipanggil oleh Raja Heraklius yang ketika itu sedang menjajah negeri Syam. Dan ketika itu ada di wilayah sekitar Palestina. Maka Heraklius memanggil Abu Sufyan karena ada kabar bahwa dia itu orang Arab, Abu Sufyan itu. Dan Heraklius tahu bahwasanya di masa dia Heraklius maksud saya adalah masa munculnya nabi terakhir. Dari mana Heraklius tahu? Raja Heraklius itu tahu dari kitab sucinya. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sangat mengetahui nabi akhir zaman kapan adanya dan di mana tempatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan pengetahuan mereka itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka kitab suci, mereka ahlul kitab. Istilah Al-Qur'an ahlul kitab artinya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, orang-orang yang diberi kitab itu Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu, mengenal beliau, artinya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 146. Jadi Al-Qur'an ayat 146 dari surat Al-Baqarah, Allah nyatakan bahwa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, tentu yang ahlinya, bukan orang awamnya, tapi yang membaca kitab suci mereka. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita tahu, kita punya anak, ya kita analogikan kita punya anak. Tentu kita tahu kapan anak kita dilahirkan, di mana anak kita sekolah, bagi yang anaknya sangat kita kenali, begitu ya. Nah orang Yahudi Nasrani tahu dari kitab suci mereka. Maka Heraklius ini kan raja Romawi yang menjajah Syam ketika itu, karena aslinya Heraklius itu dari Konstantinopel, aslinya orang barat sana, tapi kemudian menjajah daerah Syam, yang mana di daerah Syam itu masih wilayah negeri Arab. Ketika di sana Heraklius memanggil Abu Sufyan dan memakai penerjemah, dan hikayat ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Bertanyalah Heraklius kepada Abu Sufyan terkait dengan nabi yang diutus di kota Mekah itu. Di antara pertanyaannya adalah, asyurafa'un nas ittaba'uhum an du'afa'uhum aw kama qala. Di antara pertanyaan yang menarik sesuai apa yang kita bahas dalam tema ini adalah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikut nabi itu yang muncul di Mekah itu adalah syurafa'un nas, adalah orang-orang mulianya di kalangan mereka, para tokohnya, orang-orang yang berkedudukannya, orang-orang kayanya, ataukah du'afa'uhum, ataukah para du'afa di kalangan mereka yang ikuti nabi tersebut. Du'afa udah diserap dalam bahasa Indonesia, sering kita dengar kaum du'afa, orang-orang lemah, baik kedudukan, perekonomiannya, gitu ya, strata sosial kemasyarakatannya, atau karena sangat sepuh, atau anak-anak kecil, atau janda-janda tuh lemah, du'afa. Itu yang ditanyakan oleh Heraklius. Apakah yang mengikuti nabi yang muncul di Mekah itu, tempat tinggalmu itu, wahai Abu Sufyan? Ketika itu disebutkan bahwa ini diterjemahkan oleh penerjemah karena Heraklius bukan orang Arab, gitu. Apakah pengikutnya para tokoh ataukah orang-orang du'afa? Ketika mendengar itu, Abu Sufyan seolah-olah menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW yang sedang dakwah di Mekah ketika itu, masih di Mekah belum hijrah. Karena dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ini panjang sekali pertanyaan Heraklius itu.
panjang sekali tentang sikap mereka kepada Nabi Isa dan seterusnya, termasuk pertanyaan yang kita bahas ini. Selalu dijawab dengan jawaban yang betul-betul dari jawaban tersebut memuliakan Nabi yang baru muncul di Mekah itu. Nah makanya ketika ditanya nih Abu Sufyan oleh Heraklius, apakah pengikut Nabi tersebut adalah para tokoh besar, orang-orang terpandang, atau kaum du'afa, orang-orang lemah? Nah ini kesempatan. Seneng nih Abu Sufyan. Karena apa? Karena faktanya di Mekah ternyata yang mengikuti Nabi Muhammad itu minoritas dari kalangan orang-orang Mekah. Dan udah mah minoritas, kaum du'afa lagi. Jadi biasanya bagi para pemimpin itu kalau pengikutnya orang-orang lemah itu nggak keren gitu. Masa depan suram, pokoknya nama madesu gitu istilahnya itu. Maka ketika itu langsung dijawablah oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Justru yang ikutin Nabi tersebut orang-orang lemah wahai Heraklius. Jadi dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang tadi dikemukakan di pertanyaan sebelumnya seolah-olah takjub terus Heraklius itu. Ditanya jawabannya memang sesuai dengan yang diperkirakan dan seterusnya. Makanya pas ditanya apakah orang lemah atau orang hebat, para tokoh yang ikut orang-orang lemah wahai Heraklius. Tapi apa yang kemudian dikomentari oleh Heraklius ketika itu? Wahum atba'ur rusul. Kata Heraklius, memang demikianlah pengikut para rasul, selalu kaum du'afa. Gitu. Tadinya berusaha ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, Abu Sufyan karena masih kafir ketika itu. Tapi ternyata justru ketika mendengar pengikut Nabi yang di Mekah itu adalah orang-orang du'afa, oh benar ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka, bahwasanya begitulah pengikut para rasul. Heraklius semakin takjub dan semakin yakin ini rasul yang benar. Maka dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dari sini dapat ketahui bahwa pengikut para rasul itu lemah. Makanya dikaitkan dengan pembahasan kita, sangat butuh sebenarnya kita pelajari bahwasanya nanti orang-orang lemah ini menjadi penguasa dunia dengan izin Allah, yang kemudian Allah puji mereka dalam firman-Nya surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia. Allah bilangnya khairun nas, bukan khairul mu'minin, bukan sebaik-baik orang beriman, bukan, tapi khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Kafirnya, munafiknya, mukminnya, muslimnya, nasraninya, yahudinya, kalian yang terbaik wahai para sahabat. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang lemah. Makanya sangat butuh kita bahas gimana dari du'afa ini, kaum du'afa ini kemudian menjadi penakluk dunia. Ini luar biasa. Bagaimana yang para sahabat itu yang dipuji-puji oleh Rasul, yang kemudian dalam hadis yang sahihnya disebutkan khairun nas lagi dengan kata-kata khairun nas. Ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik umat manusia, bukan sebaik-baik umat Islam, tapi sebaik-baik umat manusia. Qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya dan generasi yang setelahnya. Di pertemuan yang lalu di sini dalam kajian ngabadalan oge gitu. Saya menekankan pembahasan bagaimana ketika para sahabat ini dulunya lemah berubah menjadi kaum yang hebat melalui pendidikan. Adapun di kesempatan kali ini akan lebih ditekankan bagaimana penguatan para sahabat Rasul dari segi ekonomi. Hal yang sangat tidak bisa kita pungkiri adalah bahwasanya orang yang memiliki ekonomi yang stabil biasanya bisa lebih banyak mendapatkan pendidikan yang lebih layak daripada yang ekonominya kurang. Ini dari pribadi ya, pribadi personal seseorang seperti itu. Maka demikian juga dalam kaitannya suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat tidak akan bisa menyelenggarakan pendidikan yang profesional kecuali dengan harus ada biaya yang digelontorkan besar-besaran. Gak bisa dipungkiri harus ada itu. Maka oleh karena itu, ketika misalkan bahwasanya
para sahabat itu tidak akan berubah kecuali dengan ilmu yang Rasul ajarkan kepada mereka. 1, 2, 3, 4 kajian biasa mungkin tanpa biaya bisa. Kecuali kajian seperti ini biayanya mahal nih. Tapi kajian biasa di masjid-masjid kecil atau di keluarga kan gak biasa, gak butuh biaya besar. Tapi ketika harus mengumpulkan banyak orang dan kemudian ada klasifikasi kelas 1, kelas 2, ada kurikulumnya, perizinannya, wah itu harus ada biaya di sana. Belum lagi bangunannya. Ternyata itu pun dialami oleh kaum muslimin yang menyebarkan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi problem itu dihadapi dan kemudian dilalui biidznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat menarik kalau kita bahas tentang itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dominasi para sahabat Rasul di Madinah ketika pada saat itu para sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah masih dalam keadaan du'afa, lemah. Masih dalam keadaan du'afa. Mari kita agak masuk ke pembahasan. Singkatnya, kesimpulan tadi poin pertama yang kita bahas adalah bahwa berdasarkan dalil riwayat Bukhari yang tadi saya sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh orang-orang lemah di Mekah. Diikuti oleh orang-orang lemah di Mekah. Tapi kenapa tadi kan disebutkan menjadi generasi terbaik? Itu selanjutnya. Berarti dapat kita simpulkan kembali bahwa para Rasul itu pada mulanya diikuti oleh orang-orang lemah. Tapi kemudian orang lemah ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang hebat. Wal aqibatu lil muttaqin, yang akhirnya kemenangan berada pada orang-orang yang bertakwa. Itu Bapak Ibu kalau dibahas ya. Kalau kita bahas, memang di dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Hud ayat 7. Surat Hud ayat 7, ketika Allah mengisahkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, orang kafirnya dan orang berimannya. Surat Hud ayat 27. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Para pembesar kafir di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika itu yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, itu berkata orang-orang kafir, para pembesar di kalangan orang-orang kafir ini berkata kepada Nabi Nuh sambil mencibir, "Mana roka illa basyaram mitlana." Kami tidak melihat engkau wahai Nuh melainkan hanya manusia seperti kami, enggak ada keistimewaan gitu, mencibir. Kemudian cibiran selanjutnya, "Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna." Dan kami tidak melihat para pengikutmu wahai Nuh melainkan adalah orang-orang rendahan di antara kami, gitu ya. Mulai diejek karena memang pengikut Nabi Nuh adalah du'afa juga sebagaimana pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna. Bayangkan surat Hud ayat 27, Allah kisahkan ucapan mereka yang sangat menyakitkan itu. Allah abadikan dalam Al-Quran seolah-olah ingin menjelaskan bahwasannya ingat pengikut para nabi dan rasul selalu ada orang yang mencibir dan bahasanya sangat menyakitkan. Disiapkan mental kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pengikut para rasul pasti akan digitukan, begitu. Illalladzina hum aradhiluna, pengikutmu wahai Nuh adalah orang-orang rendahan. Aradhil itu rendahan, ya, orang-orang rendahan. Kemudian ditambahkan lagi ejekannya, badiyar ra'yi, kata mereka, dan orang-orang yang lemah akalnya, pendek akal gitu, atau lemah akalnya. Jadi IQ-nya rendahan gitu. Bukan cuman status sosialnya rendahan, tapi juga cara berpikirnya rendah pengikutmu wahai Nuh, kata mereka alaihi salatu wassalam. Begitu Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut justru menjelaskan perkataan mereka itu tidak benar. Justru pengikut Nabi Nuh itu bukan pendek akal. Jadi badiyar ra'i itu orang-orang yang cepat percaya saja gitu, enggak mikir dulu langsung percaya. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun kaumnya Nabi Nuh ketika mendengar dakwah Nabi Nuh yang sangat jelas dan terang bagaikan matahari di siang bolong,
jelas kebenarannya itu gitu, maka pasti langsung mengikuti kalau orang yang jujur mencari kebenaran. Nah itulah keadaan pengikut Nabi Nuh tuh. Ketika mendengar penjelasan langsung ikut. Nah diejek oleh orang-orang kafir di masa itu bahwa pengikut Wahai Nuh orang rendahan dan cepat percaya saja, mudah terbawa arus. Tapi ketahuilah bahwa itu sebaik-baik arus. Gitu. Nah intinya sebutkan, saya bawakan dalam suatu makalah yang pernah saya tulis beberapa dalil bahwa para nabi dan rasul seperti itu, dan ternyata dalam kitab Injil dan Taurat pun dijelaskan demikian bahwa pengikut para rasul adalah orang-orang lemah. Tapi catatan pentingnya itu di permulaan dakwah. Itu catatan pentingnya. Karena tadi kan saya sebutkan surat Al-Imran ayat 110 bahwa kemudian para sahabat menjadi sebaik-baik generasi. Yang sangat butuh kita pelajari adalah prosesnya bagaimana. Yang sangat butuh kita pelajari prosesnya bagaimana. Karena Rasul dan para sahabat adalah percontohan. Karena Rasul adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang bisa kita ikutin. Demikian juga para sahabat, mereka adalah teladan kita setelah para rasul. Makanya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah pernah mewasiatkan bahwasanya wajib atas kalian berpegang teguh pada Quran dan sunnah. Kalau disebutkan sunnah, Al-Quran otomatis include gitu ya, ada diisyaratkan. Wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnah wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat Rasul. Bayangkan. Berarti Allah memerintahkan demikian karena manusia pasti bisa untuk mengikuti, karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu tentang sesuatu yang nggak bisa kita ikutin, nggak mungkin. Nah, bagaimana prosesnya? Singkat kisah, kaum muslimin ketika itu di Mekah itu minoritas, dan yang mengikuti Rasul mayoritasnya orang-orang lemah. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena ada orang kayanya, seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang kemudian memerdekakan para hamba sahaya, para budak-budak itu yang disiksa oleh orang kafir karena masuk Islam, dibeli dan dimerdekakan, dimerdekakan agar bebas, tidak disiksa lagi. Ada orang kayanya. Kemudian Utsman bin Affan pun orang kaya raya ketika itu. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, tenggelam, maksudnya yang gak kelihatan. Karena al-ibrah itu yang jadi patokannya itu keumumannya. Yang dimaksud pengikut para rasul adalah orang-orang lemah, adalah keumumannya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mereka di Mekah seperti itu, dalam keadaan minoritas. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menggembleng para sahabat, mendidik mereka, itu nggak bisa terang-terangan seperti ini. Nggak bisa. Mereka mencari tempat tersembunyi di pinggiran kota Mekah, yang di sana biasa disebut rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam. Itu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya rumah di pinggiran kota Mekah dan cukup untuk menampung para sahabat untuk belajar di rumah tersebut. Itu terus seperti itu. Karena apa? Kalau ketahuan diusir, dipersekusi gitu, diusir. Itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu nikmat yang sangat besar ketika kita bisa mendakwahkan Islam terang-terangan seperti ini. Nikmat yang besar. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terus keadaan seperti itu, kata ulama ahli sejarah Islam menyebutkan karena memang keadaan di Mekah itu sangat mencekam seperti itu bagi kaum muslimin yang lemah dan minoritas, maka butuh untuk pindah ke tempat lain. Karena apa? Bahasa kitanya atau bahasa seorang gurunya adalah pendidikan tidak akan maksimal ketika lingkungan itu nggak aman, tidak akan maksimal. Di wilayah perang itu sekolah nggak bisa, belajar harus sembunyi-sembunyi. Di wilayah nggak aman, pendidikan nggak bisa aman. Begitu ya. Maka dari itu butuh tempat yang lain. Maka singkat kisah, hijrahlah Rasul dan para sahabat ke Madinah. Dan sebagian orang kaya tadi ada namanya Suhaib Ar-Rumi.
Suhaib Ar-Rumi ini pedagang, aslinya dia tadinya orang Romawi, orang Eropa, orang Barat gitu ya. Yang kemudian ke Mekah dan bisnis di Mekah, kemudian jadi pengusaha sukses di Mekah. Tapi kemudian dia masuk Islam berkat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul dan sahabat yang lain hijrah, maka Suhaib pun ikut hijrah. Nah, hijrahnya itu enggak ngabring, enggak, tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Orang kafir Quraisy enggak akan merelakan mereka kaum muslimin itu keluar kabur gitu ya dari negeri Mekah. Rasul kan sembunyi-sembunyi. Baca saja sejarah bagaimana hijrah Rasul itu sembunyi-sembunyi sampai nginap dulu di dalam gua selama 3 hari. Gua Thur namanya. Di Gua Thur sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Maka demikian para sahabat yang lain hijrah pun sembunyi-sembunyi. Suhaib mau hijrah ke Madinah membawa hartanya, tapi kemudian dicegat oleh orang-orang kafir, ketahuan dan dicegat. Dengan mengatakan yang maknanya, wahai Suhaib, kamu datang-datang ke Mekah dulu nggak punya apa-apa, datang ke kota Mekah jadi orang kaya sekarang, kemudian tiba-tiba kamu pergi begitu saja, begitu. Gak akan kami biarkan kamu pergi. Maka kata Suhaib, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya hartaku ini semuanya ambil saja seluruhnya dan biarkan aku untuk pergi ke Madinah. Orang-orang kafir kan kalau ke dunia langsung wah hejo gitu. Oh kalau gitu masuk atuh gitu. So maka gak peduli kamu mau kemanapun pergi, kalau hartamu tinggalkan ya udah. Jadi akhirnya Suhaib pergi dalam keadaan sendiri dan juga meninggalkan harta bendanya, cuman disisakan bekal yang bisa dibawa saja begitu. Maka orang-orang kafir masuk ke dalam rumah Suhaib mengambil barang dan rumahnya pun dikuasai oleh mereka, dibagi-bagi dan sebagainya. Datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Tapi Rasulullah menghibur Suhaib dengan mengatakan, Rabihas Suhaib, Rabihas Suhaib. Suhaib dapat laba, ini bahasa para pebisnis ya, Rabihah itu dapat laba, dapat untung. Hakikatnya Suhaib dapat untung di akhirat. Kemudian Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha juga di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah gak punya apa-apa. Karena hartanya ditinggalkan, direbut ketika itu. Maka di sini masuk ke poin penting ke selanjutnya, bahwa kemudian para sahabat Rasul yang di Mekah hijrah ke Madinah, yang kemudian nanti diistilahkan sebagai sahabat Rasul kalangan muhajirin. Muhajirin itu artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka muncullah problem yang dihadapi Rasul ketika itu di Madinah, bahwa para sahabat ketika datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Dan ada orang kaya raya yang sudah sukses di Mekah, sudah hilang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an innaka lan tada syai'an lillah illa awadahu Allahu khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika di Madinah maka muncullah problem, mohon maaf, dan ini bisa dikatakan masalah kemiskinan, gitu ya. Maka ketika Masjid Nabawi dibangun, ada bagian kiblat dan ada bagian belakang yang disebut Suffah. Nah, kaum muhajirin pendatang itu yang sudah nggak punya apa-apa nginep di belakang masjid itu. Suffah disediakan penutup di atasnya, karena Masjid Nabawi ketika itu cuman pembatas di pinggir bentuknya kotak gitu ya, pembatas di tengahnya itu bolong, bisa lihat langit, beratapkan langit gitu. Tapi dikasih pelepah kurma di sebagian tempat yang emang dibutuhkan di belakang untuk di daerah Suffah itu untuk kaum muhajirin yang belum punya rumah, dan di depan di saf paling depan, beberapa saf di depan. Di tengahnya kosong dan bawahnya pasir, belum ada keramik ya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, demikianlah. Lalu kita lihat, lantas bagaimana proses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dominasi para sahabat di Madinah. Kenapa saya katakan membangun dominasi?
ya, bagaimana membangun kekuatan agar jadi dominan gitu, menguasai kota Madinah. Karena ketika Rasulullah pertama kali sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di sana perekonomian dipegang oleh orang-orang Yahudi. Itu sebagaimana sekarang ya. Tapi Rasulullah bisa menuntaskan problem itu. Jadi di sana ketika di Madinah, hal yang lumrah dimanapun ya suatu kota, pasti ada tempat jual beli, pasar. Ada pasar, tempat bisnis yang ngumpul orang-orang bisnis gitu ya. Kalau dunia maya ada toko online-nya ngumpul di beberapa pedagang gitu. Pasti ada, emang butuh kumpulan-kumpulan biar orang itu nggak nyarinya lama gitu. Tapi ada suatu tempat, spot tertentu ngumpul bisa nyari sesuatu yang dibutuhkan di sana. Pasar, market. Maka ternyata di sana sudah ada orang-orang Yahudi dan ada pasar besar di sana disebut dengan Suq Bani Qunaiqa. Pasar Bani Qunaiqa. Ada juga pasar milik pribadi. Kalau pasar Bani Qunaiqa itu adalah pasar milik kabilah dari kabilah Yahudi. Kabilah itu naon deui wae ini. Kabilah teh wallahu alam lebih dekat gitu ya, lebih dekat kalau di negeri kita. Dekat, tidak mirip tapi lebih dekat dan akan mudah kita bayangkan kabilah itu seperti marga. Kalau Jawa Barat di Sunda jarang ya pakai marga. Tapi di Medan misalkan ya saudara-saudara kita di sana kaum muslimin ada yang pakai marga. Itu diambil dari nama kakek keberapa gitu yang memang dikenal kakek tersebut. Nah, Bani Qunaiqa, Bani Hashim misalkan di Mekah ya, Bani Muttalib dan sebagainya, Bani Hashim berarti artinya adalah keturunan Hashim. Hashim itu adalah papah dari kakek, ayah dari kakeknya Rasul. Bapaknya Abdul Muttalib. Uyut gitu ya. Kakek buyut. Bani Hashim berarti keturunan dari Hashim itu banyak. Nah, silahkan kita lihat kakek kita yang dikenal siapa, maka bisa dinisbatkan, oh saya Bani Fulan, gitu disebutkan. Nah seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Bani Qunaiqa punya pasar besar di Madinah dan juga ada pasar Suq Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi. Orang Yahudi, dia semoga enggak di-ban ininya streamingnya. Ini apa? Barusan itu Ka'ab bin Ashraf itu salah satu tokoh Yahudi, orang kaya raya di kalangan Yahudi yang kemudian nanti dihabisin oleh kaum muslimin. Ya. Ini Ka'ab bin Ashraf saking kayanya dia punya pasar sendiri, bayangkan. Dan orang Madinah, orang Arab Madinah, muslimnya maupun kafirnya, karena Yahudi bukan orang Arab, kalau mau berjualan di sana itu harus pakai denda. Dendanya besar sekali. Dan juga di pasar tersebut itu riba betul-betul sangat digencarkan. Dan orang-orang Yahudi itu di zaman itu mereka akan menerapkan metode ribawi kepada non-Yahudi. Tapi sesama Yahudi mereka nggak mau pakai sistem ribawi karena tahu ujung-ujungnya hancur. Secara logika, antum lihat aja bagaimana para pengamat ekonomi gitu ya, di antara penyebab kehancuran sekarang itu riba interest gitu. Riba itu. Di antara sebab besar, di antaranya ya banyak faktornya, di antaranya ada riba. Dr. Erwandi ya, Ustadz Dr. Erwandi hafizallahu taala dalam bukunya Harta Haram Halal Haram itu disebutkan bagaimana kebahayanya riba bagi bangsa sebenarnya. Ada dalam babnya khusus. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kemudian di Madinah ada sumber kehidupan yang sangat vital. Air dikuasai orang Yahudi juga. Jadi betul-betul Madinah itu didominasi oleh Yahudi. Pertanyaannya, kok bisa orang Yahudi yang bukan orang Arab ada di Madinah? Bagi yang pernah ke Madinah, kan Madinah itu di tengah-tengah daerah Arab gitu. Kok ada orang Yahudi? Jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi itu tahu kata para tokoh mereka. Para tokoh mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwa Nabi terakhir akan muncul di zaman itu. Tadi sudah saya sebutkan kan ayatnya.
alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang kami beri kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang luar biasa, orang Yahudi kan tahu Nabi terakhir itu muncul di zaman itu, tapi mereka tinggal di Madinah udah turun-temurun. Mereka tinggal di Madinah udah ratusan tahun turun-temurun, makanya sudah bisa bangun benteng-benteng besar. Itu butuh waktu puluhan tahun kan. Benteng di zaman dahulu nggak pakai alat secanggih sekarang, tentu butuh generasi ke generasi. Benteng Bani Qunayqa, benteng Bani Quraidah, dan seterusnya. Ya, banyak benteng-benteng Yahudi di sana. Dan mereka, di antara cara mereka mendapatkan ekonomi besar itu, kekayaannya itu gimana? Memecah belah orang-orang Arab Madinah, Aus dan Khazraj, dibikin mereka selalu berperang, sehingga kebutuhan perang akan mereka beli dari orang-orang Yahudi. Kan butuh dari zaman dahulu, zaman sekarang mahal perang teh, mahal banget. Dan orang kalau berpecah belah, suatu bangsa, suatu kaum, suatu suku kalau berpecah belah, itu nggak ada waktu untuk riset, menuntut ilmu, membangun negerinya, itu nggak ada waktu. Kerja pun nggak ada waktu, nggak aman. Akhirnya apa? Mereka menggantungkan kebutuhannya ke orang-orang Yahudi. Bayangkan betapa menggurita gitu ya, dominasi orang-orang Yahudi ketika itu. Tapi hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian, itu semuanya diselesaikan problem itu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh mempelajari sejarah itu. Atau peperihan tidak bisa 100% mengikuti dan mustahil akan 100% kita mengikuti cara Rasul dan para sahabat, minimal atau 50% kayak udah alhamdulillah gitu kan. Maka bagaimana strateginya? Nah, orang Yahudi sudah ada di Madinah, padahal mereka bukan asli Madinah. Kenapa? Karena mereka mengetahui Rasul akan ada di sana. Di dalam Al-Quran diisyaratkan bahwasanya wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebab-sebab ya. Orang Yahudi kenapa mereka ada di Madinah dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna. Dan tatkala datang kepada mereka ke Madinah itu, Rasul ke Madinah, datang ke Madinah membawa kitab di sisi Allah, Al-Quran, musaddiqun lima ma'ahum, yang di dalam kitab tersebut membenarkan kabar-kabar benar yang ada pada kitab mereka yang benarnya gitu. Wa kanu min qablu, padahal mereka, ini sindiran diantaranya kepada orang-orang Yahudi Madinah, padahal sebelumnya mereka orang-orang Yahudi Madinah itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, selalu yastaftihun itu bahwasanya menakut-nakuti orang kafir Madinah. Orang-orang Arab sebelum Islam datang kan kafir. Aus dan Khazraj itu dulunya kafir. Kepada orang-orang kafir itu orang Yahudi selalu bilang gini, ketika orang Yahudi itu udah mau kalah, kan kadang meskipun orang Yahudi ini berhasil memperalat orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab Madinah, tapi terkadang orang-orang Arab Madinah ini hampir menang, kesel ke orang-orang Yahudi itu. Nah, ketika hampir kalah dan tidak jadi kalah nantinya karena bentengnya kuat, maka orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan muncul Rasul terakhir yang kami akan mengikuti Rasul tersebut, dan kami akan menghancurkan kalian sebagaimana hancurnya kaum Ad dan Samud. Dalam riwayat yang seperti itu. Tapi seperti itu karena orang Yahudi tahu siapa yang mengikuti Rasul tersebut akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yahudi juga tahu bahwasanya Rasul tersebut muncul di Mekah, tetapi di Mekah akan minoritas, di Mekah akan lemah, kuatnya nanti di Madinah. Maka mereka orang Yahudi diamnya di Madinah, di Mekah nggak ada satupun. Saking pintarnya orang Yahudi itu. Tapi orang Nasrani biasa aja, dia tahu ada yang ke Mekah, diantaranya pamannya Khadijah.
Di Mekah kan bukan basis agama Kristen, Nasrani bukan. Tapi ada orang Nasrani di sana. Tapi Nasrani maksudnya pengikut Nabi Isa yang benar, namanya Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Ada di Mekah. Karena dia tahu Nabi terakhir akan muncul di Mekah. Tapi orang Yahudi tahu juga di Mekah munculnya, hanya saja mereka juga tahu bahwa menangnya nanti ketika sudah hijrah ke Madinah. Luar biasa itu pengalaman mereka. Karena kalau di Mekah ikut diusir juga, nanti dipersekusi juga mereka. Maka di Madinah mereka ngeri gitu kecerdasan mereka, tapi nanti mereka dikalahkan, diusir. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 89 tadi, yang Allah Subhanahu wa taala menyindir bahwasanya mereka orang-orang Yahudi itu dahulunya kalau mau kalah pasti yastaftihun. Pasti mengatakan gitu yang tadi saya sebutkan. Sebentar lagi akan ada nabi terakhir yang muncul dan kami akan mengikuti mereka dan kami akan menang atas kalian. Seperti itu. Yang luar biasa di antara dalam kitab Mukhtasar Siratir Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Mukhtasar Siratir Rasul tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa orang Madinah sebelum mereka menjadi orang Islam, sebelum Islam dakwah Islam masuk ke mereka, itu kan orang-orang kafir. Itu ketika mau mengalahkan atau mau menghancurkan Yahudi dan kemudian gak jadi juga karena bentengnya kuat sekali. Bahkan Rasulullah hampir gagal dengan para sahabat untuk menembus benteng orang Yahudi di sana, Bani Qunaiqa dan juga Bani Quraidzah. Itu susah sekali bentengnya. Sekarang bekasnya masih ada. Kalau antum searching sejarah bagaimana Bani Quraidzah itu masih ada bekas batu-batu yang benteng itu betul-betul berlapis-lapis. Begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah memerangi kalian kecuali dengan cara mereka berlindung di balik benteng yang kokoh. Yang di sana, di Israel itu, di sana gitu. Ketika mereka menerjunkan tentaranya itu harus lihat dulu, udah rata dulu, hancur dulu enggak? Kalau udah hancur baru tentaranya dimasukkan. Ini dari jauh dulu, jeger dihancurkan dulu, baru masuk tentaranya. Udah dikira sudah hangus semuanya masuk, ternyata masih ada kan kaum muslimin yang berjuang di sana. Nah, ketika ternyata muncul kaum muslimin, satu kompi lari tunggang langgang, padahal cuma 2 orang yang munculnya. Karena begitulah sifat dari zaman ke zaman orang-orang Yahudi itu seperti itu. Sifatnya sama. Begitu ya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bentengnya kuat, tapi itu semua nanti dihancurkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Nah, lihat bagaimana ketika awal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dihadapkan pada dominasi orang-orang Yahudi di Madinah sana. Akan sangat menarik kalau kita pelajari gimana prosesnya, karena di sana ada teladan yang bisa kita ikutin. Poin pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ketika sampai ke Madinah, beliau sebelum membangun rumahnya sendiri, beliau membangun masjid terlebih dahulu yang nanti akan menjadi markas pertemuan Rasul dan para sahabat dan penggemblengan para sahabat di sana. Bahkan latihan perang di sana. Maksudnya perang yang secukupnya, tentunya latihan bertarung dan sebagainya. Oh, sampai sekarang ada sebagian ikhwah gitu ya di masjid itu latihan apa ya, gulat gitu. Boleh nggak? Boleh, asal jangan bau keringat, jaga kebersihan gitu ya. Dahulu para sahabat berlatih nombak di dalam masjid karena keadaannya mengharuskan demikian. Dan masjid pun terbuka, nggak kayak gini kan, terbuka gitu, kayak di lapangan terbuka saja begitu. Jangan dibayangkan seperti ini, kayaknya kan nggak sopan kalau seperti ini, kok ada tempat di luar gitu. Kalau dulu sama, menyatu dengan alam gitu bahasa kita. Seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah harus punya
tempat yang di sana berkumpul, dan apalagi ada sholat berjamaah yang kaum muslimin selalu akan bertemu tiap 5 kali sehari. Dan di sana rapat di sana. Bahkan ketika ada utusan dari orang-orang kafir nanti masuk ke Masjid Nabawi. Makanya sampai zaman sekarang di Madinah itu diizinkan, para ulama mengizinkan ketika ada orang non-Islam masuk ke Madinah. Bahkan ketika saya umroh dan juga kabar dari teman-teman, itu kadang ada turis di luar Masjid Nabawi, memang di luar Masjid Nabawi. Di luar itu ada turis yang nggak pakai jilbab, kalau perempuan pakainya cuma digini doang gitu, ditempelin doang. Ada turis-turis kayak gitu. Boleh seperti itu. Sejak zaman Nabi emang nggak ada larangan, asal ikut aturan. Tapi sebenarnya zaman sekarang agak lebih ketat. Karena apa? Kalau masuk ke pelataran masjid sama askar tentara disuruh keluar, nggak boleh. Zaman Nabi masih boleh. Ketika ada utusan orang-orang kafir Jazirah Arab atau datang masuk ke Masjid Nabawi, ya duduk ikutin aturan di sana kaum muslimin. Gitu duduk. Bahkan sebagainya ada yang diikat karena berbahaya. Dia datang ke Madinah, diikatnya di Masjid Nabawi, di tiang-tiang Masjid Nabawi. Diikat. Orang kafir dia. Nah begitu. Maka tapi kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, haram, tidak boleh. Sampai sekarang juga dilarang, nggak boleh. Kecuali yang sembunyi-sembunyi mau gimana lagi, atau yang menyelinap gitu ya. Tapi secara aturan udah diperketat, dilarang non-Islam masuk, orang kafir masuk ke Masjidil Haram di Mekah. Maka Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu jadi markas ketika itu ya, tempat berkumpulnya kaum muslimin, para sahabat digembleng. Tentu pendidikan kepada para sahabat tidak hanya di masjid tapi ketika di luar. Namun momen ketika kaum muslimin berkumpul itu momen sholat 5 waktu berkumpul di sana, begitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di antara strategi selanjutnya adalah al-mu'akhah bainal muslimin. Dipersaudarakan antara sesama kaum muslimin, ya. Al-mu'akhah bainal muslimin, dipersaudarakan antara kaum muslimin di sana, baik itu kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pendatang, atau ansor, orang asli penduduk Madinah, ansor gitu ya. Nah dipersaudarakan. Misalkan seperti Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, kemudian juga ada Mus'ab bin Umair yang tadi ada kisah yang menarik ketika Rasulullah mempersaudarakan ini, yakni kisah antara Abdurrahman bin Auf, dia orang Mekah, pengusaha Mekah yang kemudian ketika ke Madinah juga menjadi orang yang hilang hartanya, jadi orang miskin bahasa kitanya. Ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini, bagi Bapak Ibu yang pernah dengar kisahnya, dia seorang konglomerat kan nantinya di Madinah, sangat kaya raya, sangat kaya raya. Tapi nanti ketika dia hijrah ke Madinah itu tidak punya apa-apa, tapi mental pengusahanya masih ada dan itu nggak bisa direnggut oleh siapapun. Mental pengusaha suksesnya ada dalam dirinya. Makanya ketika dipersaudarakan, ya, ketika dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', dan ini sahih riwayatnya dari kitab Sahih Bukhari, bahwa kemudian siapa tadi, Sa'ad bin Rubai' itu orang asli Madinah, Abdurrahman adalah muhajirin yang hijrah. Sa'ad ini adalah orang kayanya Madinah, makanya dipersaudarakan dengan Abdurrahman. Karena di antara hikmah dipersaudarakan ini adalah biar orang-orang muhajirin yang memang serba kekurangan itu bisa ditampung oleh orang Madinah. Dan bedanya kalau ada istilah mu'akhah tak marbutoh akhirnya, atau
dipersaudarakan ini. Karena apa? Biar yang dipersaudarakan ini fokus pada orang yang dipersaudarakan ini. Seperti Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad ini, orang kaya ini, fokus kepada Abdurrahman dulu. Penuhi kebutuhan Abdurrahman. Karena muhajirin yang lain itu diurus oleh orang Ansor yang lain gitu. Istilah mu'akhoh, bahasa kitanya dipersaudarakan. Saudara dalam bahasa Indonesia kan saudara kandung, itu makna asalnya gitu ya, saudara kandung. Biasanya kita ke saudara kan kalau kita sukses bisnis dan kita butuh karyawan, maka pertama pasti yang dilirik keluarga dulu kan. Boleh seperti itu? Boleh dan wajar. Yang tidak boleh itu amanat. Amanat yang diberikan rakyat kepada kita serahkan kepada keluarga kita, padahal bukan orang yang berkompeten, jangan, kecuali kalau ahli KKN itu mah gitu. Tapi masalah harta pribadi, maka sebelum kita kasih ke orang lain, sunnahnya adalah kasih kepada keluarga kita dahulu. Dan kata Rasulullah SAW bahwa sedekah kepada keluarga itu punya 2 pahala. Sedangkan sedekah ke selain keluarga kerabat kita itu pahalanya pahala sedekah saja. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kama qala ya fi makna, karena kalau sedekah kepada keluarga kita dapat pahala sedekah. Sedekah itu bahasa Arab itu, bahasa kitanya sedekah. Yang keduanya dapat pahala silaturrahim. Gitu kalau ke keluarga. Tapi ini kaitannya dengan harta pribadi kita, bukan amanat yang dibebankan ke kita. Paham ya? Bedakan seperti itu. Kan kata Rasulullah dulu kan keluarga, hayo jabatan ke keluarga, padahal bukan ahlinya. Beda itu ya. Beda. Karena itu amanat. Nah, seperti itu. Nah, makanya di mu'akhah diistilahkan dipersaudarakan, Rasulullah mempersaudarakan agar gitu. Jadi Sa'ad bin Rubai' sebelum dia infak kepada yang lain, ini dulu Abdurrahman bin Auf saudaramu, saudara angkatmu gitu. Tapi mental pengusaha Abdurrahman bin Auf ketika itu kita baca riwayatnya. Yang kemudian dari sinilah memang para sahabat itu orang-orang lemah. Tapi mereka sudah dikuatkan mentalnya, dibangun oleh Rasulullah SAW. Kalau ada peluang, kesempatan, mereka bisa jadi orang hebat. Tinggal nunggu waktu saja dengan izin Allah. Pasti jadi orang hebat nih orang seperti ini. Hanya saja keadaan belum memungkinkan ketika di Mekah. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kata Sa'ad ya, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman, qad alimatil ansar anni min aksariha malan. Kaum Ansar sudah tahu bahwa aku orang yang paling banyak hartanya. Maka kita langsung terjemahannya. Maka aku akan bagi hartaku menjadi 2 bagian, buatku sebagian dan buat kamu sebagian, wahai Abdurrahman. Bayangkan setengah harta kekayaan Sa'ad bin Rabi', setengahnya bayangkan, bukan sedekah 10.000 gitu ya buat jajan, gak gitu, tapi setengah hartanya, asetnya dan sebagainya mau diberikan ke Abdurrahman. Bahkan dia mengatakan Sa'ad ini, wali mra'atan, dan aku punya 2 perempuan, 2 istri maksudnya. Aku punya 2 istri. Itu biasa orang Arab itu punya istri 10 gitu ya. Banyak. Jadi ketika ada syariat ta'adud, poligami hanya 4, itu membatasi sebenarnya. Tapi zaman kan sekarang berubah gitu ya. Kalau dulu dibatasi biasanya 10 gitu ya. Tapi qadarullah yang ini nih Sa'ad bin Rabi' cuma 2 gitu ya. Atau baru 2 ketika itu. Aku punya 2 istri, kata Sa'ad ini. Fanzur a'jabuhuma ilaika, silahkan nazar lihat mana yang paling menarik bagimu, nanti akan saya ceraikan, tunggu masa idah selesai silahkan nikahi. Jadi bukan dipilih oleh Sa'ad kayak istri nih, panyesaan ini, iya besok kamu mah, enggak gitu. Pilih mana kamu sukanya yang mana, sampai seperti itu. Kalau kita kan nggak bisa gitu ya, habis modal kalau gitu. Nggak bisa. Ini seperti artinya ketika betapa persaudaraan ini sangat erat sekali seperti itu. Jadi dibangun komunitas yang solid terlebih dahulu. Nah itu poin pentingnya. Jadi sebelum menjadi orang-orang hebat, dibangun dulu komunitas yang bagus, dipersaudarakan. 3 menit lagi. Dipersaudarakan. Yang menarik adalah ketika tadi kan ditawarin demikian,
Maka Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka wa ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi engkau, demikian juga keluargamu dan juga hartamu wahai Sa'ad. Semoga Allah berkahi. Aina sukukum? Di mana pasar kalian? Dalam riwayat yang lain, dullani ala suq. Antarkan saja, tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Jadi tadi ditolak dengan halus, bahkan mendoakan semoga Allah berkahi. Bayangkan istri tolak, setengah harta dari orang kaya ditolak dengan halus. Tapi Abdurrahman mengatakan, di mana pasar? Biar saya ke sana. Dari sini adalah salah satu contoh seorang pengusaha yang nantinya sukses, yang mana dia memulai usahanya dari nol tanpa modal harta. Gitu. Mau bisnis, nggak ada modal. Kalau benar ahli, nggak ada modal pun bisa. Maksudnya modal harta ya, modal uang. Sebenarnya Abdurrahman punya modal apa? Modal skill gitu ya, dan dipercaya, jujur. Maka kemudian Abdurrahman pun diantarkan ke pasar, dan ketika itu fadalluhu ala suqi baini kunayqa, diarahkan ke pasar Bani Kunayqa Yahudi itu karena belum punya pasar. Maka karena waktu hampir habis, barangkali nanti ada sesi keduanya kalau Allah menakdirkan saya nggak badalan lagi. Maka nanti ada proses bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai pasar. Awalnya memang nebeng dulu, tapi sistemnya sistem Yahudi udah yang menguntungkan mereka pasti. Maka kalau kita bangkit atau melawan mereka melalui sistem pasarnya Yahudi, ya nggak bisa, mereka udah tahu kok aturannya, nggak bisa. Seperti main pinjol gitu ya, judol, judi online, mau menang nggak bisa, ada adminnya yang udah ngatur-ngatur. Kalau menang pun itu sebagai umpan banget, gitu. Dan sistem-sistem lainnya kita berjuang melalui sistem itu nggak bisa, mereka punya cara mainnya, gitu. Maka bikin lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasar Madinah nantinya. Kemudian juga tadi ada air. Hal vital bagi masyarakat itu dibeli oleh Utsman bin Affan, dan beliau jadi sukses nanti di Madinah itu, jadi orang kaya raya. Bapak Ibu, ada seorang peneliti ahli ekonomi Islam namanya Yusuf Al-Qasim. Beliau menyimpulkan ketika dulu rame beberapa tahun yang lalu ada istilah orang terkaya di dunia menurut Wall Street atau apa gitu ya. Ada kan disebutkan hampir nggak ada orang Islam di sana, dan hartanya disebutkan. Ternyata ini Syekh Yusuf Al-Qasim ini seorang ahli ekonomi Islam ya, Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Maka setelah dihitung harta-harta mereka itu melebihi orang terkaya yang sekarang menurut versi Wall Street itu. Ada pembahasan khusus. Kalau mau cari, ada disimpulkan oleh Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullah ta'ala. Beliau pernah ditugaskan tim beliau oleh perusahaan Antam Indonesia untuk menghitung emas dan sebagainya, dan beliau banyak diundang ke pemerintah untuk membereskan problem atau memberikan solusi yang syar'i terkait dengan masalah perekonomian. Akhirnya beliau punya data bagaimana kebutuhan APBN negara kita itu dalam setahun berapa. Dan setelahnya beliau mengetahui sejarah tentang kekayaan para sahabat Rasul, di antaranya Utsman bin Affan. Ternyata kata Ustadz Irwandi hafizahullah, dan beliau insyaallah nanti ada tabligh akbar di sini ya, tanggal 4. Ini menghitung kekayaan Utsman bin Affan setelahnya digunakan untuk membiayai perang. Satu pasukan kaum muslimin 3.000 orang itu semuanya dibiayai oleh Utsman bin Affan dalam perang Tabuk ya kalau nggak salah, di saatil usrah. Dalam perang Tabuk itu satu pasukan Utsman bin Affan. Dan sumur tadi, dan teman-teman barangkali pernah tahu kisahnya, sumur Bi'rul Rumah itu ya, sumur Ar-Rumah ini
dibeli oleh Utsman bin Affan dengan hartanya. Dan infak-infak yang luar biasa lainnya. Setelahnya semuanya dikeluarkan seperti itu, bersihnya harta Utsman bin Affan, kata Ustaz Erwandi, setelah dihitung berapa dinar gitu ya, jutaan dinar, ini bisa untuk memenuhi APBN negara selama 10 tahun, APBN negara Indonesia. Itu kajian beliau, saya dengar dari kajian beliau, itu sekitar sebelum pandemi lah kajiannya. Jadi APBN dahulu gitu ya, sebelum pandemi. Bayangkan orang-orang lemah jadi orang-orang hebat seperti itu, luar biasa Bapak Ibu. Tapi itu semua adalah manusia, mereka para sahabat Rasul. Karena nggak mungkin Bapak Ibu menguasai dunia, Persia, imperium Persia yang luar biasa yang bertahan hampir 1000 tahun itu dengan raja yang berbeda, dinasti berbeda tentunya. Itu hancur lebur oleh para sahabat Rasul, hancur di daerah Iran itu, Isfahan, hancur lebur. Sampai dikatakanlah Kisra ba'dal yaum, tidak akan lagi raja Persia yang muncul setelah hari ini. Saking hancur leburnya oleh para sahabat. Ini tidak mungkin kalau tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan ini selalu melalui perantara pembiayaan yang besar-besaran. Tidak mungkin kalau nggak ada pembiayaan itu. Tentu harus kita tekankan bahwa itu semua adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu Allah melalui perantara memberikan, menetapkan segala sesuatu itu selalu ada sebabnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim, bahwa segala apa yang Allah tetapkan di alam semesta ini pasti ada sebabnya, pasti. Sehingga dengan sebab itulah kita berikhtiar. Mudah-mudahan Allah menurunkan rezeki melalui sebab ini. Nah gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang, ada rezeki mah dari Allah, betul itunya. Tapi kemudian saya mau nyantai, dari rezeki mah dari Allah, nggak usah kerja. Ini yang salah. Karena Allah menurunkan rezeki pasti melalui sebab, pasti. Nah gitu. Itulah yang kemudian para sahabat berjalan melalui akidah yang benar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian menjadikan pedoman bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini sampai akhir hayat. Barangkali ada yang hendak ditanyakan sebagai hak antum yang hadir, tapi kalau enggak ada, alhamdulillah, syukuran. Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.